Ted Siong atau Gatot S, pengusaha Indonesia asal India buronan kredit macet Bank Mayadipa sebesar 1,5 triliun rupiah akhirnya ditangkap oleh Interpol dan diserahkan ke Mabes Polri pada tanggal 28 November tahun 2024. Dari beberapa sumber informasi diketahui kasus ini bermula pada tahun 2013. Ted Siong mulai berbisnis dengan Bank Mayadipa dengan pinjaman sebesar 1,5 triliun rupiah. Mulanya pembayaran lancar-lancar saja dan tidak ada masalah, tetapi masuk tahun 2022 muncul tanda-tanda pembayaran bunga bank terlambat. Bank Mayadipa sudah menegur Ted Siong untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan jaminan kredit. Akan tetapi bukannya membayar utangnya, Ted Siong malah kabur ke Singapura dan Amerika sesuai penelusuran data imigrasi, dan terakhir Ted harus ditangkap di China. Pengusaha Indonesia asal India ini sebetulnya seorang pengusaha properti yang biasanya mengelola gedung-gedung megah seperti apartemen mewah ataupun komplek berbelanja kelas atas. Seperti di Singkawang, Pontianak, Ted membangun Mami Land senilai 100 miliar rupiah. Ted juga tercatat dalam kerjasama investasi biji besi senilai 200 miliar dan investasi pertanian senilai 500 miliar rupiah. Setelah ditangkap dari hasil penelusuran bisnis Ted Siong rupanya sampai juga ke kota Batam. Bahwa Ted Siong adalah seorang pengusaha yang pernah melaporkan saudara Ruli Afriansyah, pengusaha Batam, ke Mabes Polri dalam proses pencabutan izin Hotel Pura Jaya. Nyaris saudara Ruli Afriansyah ditetapkan sebagai tersangka. Kutipan kabar investigasi It kuasa hukum Ruli Afriansyah Eko Nurisman, sarjana hukum, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan data untuk segera melaporkan saudara Ted Siong dalam tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Eko Nurisman, sarjana hukum, lebih lanjut menjelaskan, perkara ini berawal dari kliennya Ruli ingin menjual Hotel Pura Jaya dengan harga 206 miliar rupiah pada tahun 2019, yang mana pada saat itu kliennya diperkenalkan oleh seorang pengacara yang bernama Zudi Fardi kepada Ted Siong. Yang Eko Nurisman ketahui pengacara Zudi Fardi dengan Kepala BP Batam HM Rudi sangat dekat karena sama-sama pengurus Partai Nasdem. Menurut Eko Nurisman, sarjana hukum, setelah pertemuan itu terjadi kesepakatan harga Hotel Pura Jaya, maka dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian perikatan jual beli di Notaris Anli Cenggana pada tanggal 28 Agustus tahun 2019, dengan rincian pembayaran yang telah disepakati. Tetapi dalam perjalanannya Ted Siong tidak menjalankan apa yang diperjanjikan, malah beberapa kali melakukan penawaran ulang. Bahkan pada awal tahun 2020 Ted Siong menjumpai pengacara saudara Zudi Fardi lalu mendatangi BP Batam untuk mengatur peralihan tanah milik Hotel Pura Jaya ke tangan Ted Siong. Hasil penelusuran SPITV menjumpai dokumen BP Batam surat nomor B804A3.1 KL pukul 2:23/2020 tanggal 6 Maret tahun 2020. Sangat disayangkan surat ini semacam keterangan BP Batam tentang rencana alokasi tanah Hotel Pura Jaya untuk Ted Siong. Parahnya lagi pada tanggal 11 Mei tahun 2020 Kepala BP Batam mengeluarkan surat keputusan nomor 89 tahun 2020 tentang pembatalan pengalokasian lahan milik PT DTI Manajemen Hotel Pura Jaya. Dengan keluarnya dua surat ini dijadikan alat untuk menekan Hotel Pura Jaya supaya menurunkan harga jual, tetapi tidak ada kesepakatan. Bahkan untuk memperpanjang WTO Hotel Pura Jaya, BP Batam meminta jaminan 30% dari harga jual, satu hal yang tidak mungkin dilengkapi oleh manajemen Hotel Pura Jaya. Memanfaatkan kelemahan manajemen Hotel Pura Jaya pada tanggal 27 Desember tahun 2022 tanah Hotel Pura Jaya dialokasikan oleh Kepala BP Batam kepada PT Pacific Estatindo Perkasa Ted Siong, dan pada bulan Juni tahun 2023 PT Pacific Estatindo Perkasa memerintahkan PT Lamro Sejati merobohkan Hotel Pura Jaya. Dari proses ini sangat terang benderang ada persekongkolan antara Ted Siong buronan kredit macet Bank Mayadipa dengan BP Batam.
Kalau kita berbicara kewenangan, ya ada kewenangan Ketua BP Batam untuk mencabut satu keputusan alokasi tanah dan menetapkan alokasi tanah, tetapi pencabutan alokasi tanah seseorang atau sebuah badan hukum yang sudah berinvestasi dan memiliki bangunan di atas bidang tanah tidak sebatas memperhatikan peraturan Kepala BP Batam saja, ada ketentuan perundangan tertinggi baik menyangkut pertanahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan turunannya maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Usut punya usut, berdasarkan hasil penelusuran media ini dana puluhan miliar masuk ke BP Batam, sebelum Kepala BP Batam HM Rudi mengeluarkan surat penetapan lokasi semula milik Hotel Pura Jaya menjadi milik Ted Sioeng. Pertanyaannya, apakah dana-dana tersebut masuk ke kas negara ataukah pribadi? Hal ini akan sangat mudah ditelusuri oleh penyidik Mabes Polri bekerja sama dengan Badan Pengawas Transaksi Keuangan. Apalagi kebijakan yang dilakukan oleh Kepala BPN Batam terkesan semena-mena atau memaksakan kehendak sendiri untuk merampas hak Hotel Pura Jaya. Ini masuk dalam kategori kejahatan kerak putih atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan. Publik kita Batam sangat berharap penyidik Mabes Polri bongkar abis kasus ini biar tidak ada oknum pejabat BP Batam berbuat semua dirinya sendiri tanpa menghargai hak orang lain.